Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Istiqomah dari kelas 10 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang jaringan WLAN. Nah, kira-kira apa aja ya yang bakal kita bahas pada hari ini? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari jaringan WLAN. Yang kedua, kita akan em, membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada jaringan WLAN. Yang ketiga, kita akan em, mencari kelebihan dari jaringan WLAN. Yang keempat, kita akan mempelajari juga kekurangan dari jaringan WLAN. Dan yang terakhir, kita akan mencari tahu apa aja sih manfaat dari jaringan WLAN dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin terus. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari jaringan WLAN. Jadi, apa sih jaringan WLAN itu? Jaringan WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network atau jaringan lokal dari sebuah komputer yang media transmisinya menggunakan suatu gelombang radio. Dengan kata lain, apabila ingin menghubungkan ke beberapa perangkat ataupun internet, sudah dapat menggunakan sinyal secara wireless atau nirkabel. Di masa sekarang ini sudah ada banyak sekali perusahaan yang menggunakan teknologi seperti ini. Alasannya selain dinilai lebih rapi, juga membutuhkan biaya perawatan yang lebih murah jika dibandingkan dengan jaringan komputer yang masih menggunakan kabel. Sekarang lanjut ke pembahasan kedua, yaitu komponen pada jaringan WLAN. Menurut teman-teman, apa aja sih komponen dari jaringan WLAN itu? Jadi setelah kita mengetahui apa itu jaringan WLAN, sekarang kita harus mengerti juga mengenai berbagai komponen yang terdapat di dalam teknologi ini. Supaya ketika kita ingin menggunakan teknologi seperti ini, kita tidak perlu lagi bingung mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Mengenai biaya, jangan kaget saat kita mendapati harga dari berbagai komponen ini sangatlah terjangkau. Walaupun murah, kualitas yang ada sangatlah terjamin dan tidak perlu kalian ragukan lagi loh. Nah, sekarang di bawah ini ada 4 komponen pada jaringan WLAN. Yang pertama, perangkat komputer atau smartphone yang akan kalian gunakan sebagai alat penghubung dengan sinyal wireless atau untuk mengakses internet. Yang kedua, ada antena. Antena sendiri akan berguna sebagai penyebar sinyal dan juga mempengaruhi radius dari jangkauan perangkat kalian terhadap sinyal tersebut. Yang ketiga, ada access point. Perangkat satu ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog yang ada menjadi sinyal digital. Sinyal digital tersebut nantinya akan disebarkan menggunakan perangkat antena sebelumnya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada WLAN interface. Kalau perangkat WLAN interface akan berfungsi untuk menangkap sinyal yang telah dipasangkan pada gadget kalian seperti smartphone. Saat kita dihadapkan dengan pertanyaan sebutkan macam-macam standar WLAN IEE, kita tidak perlu panik sebab hanya ada 2 macam operasi dasar pada IEEE. Yang pertama adalah mode infrastruktur dan yang kedua adalah mode ad hoc. Pada mode infrastruktur, berbagai unit seluler yang sudah berkomunikasi akan dilakukan di access point yang juga berfungsi sebagai jembatan untuk menuju jaringan lainnya. Sedangkan di dalam mode ad hoc, file data akan ditransmisikan langsung oleh berbagai unit seluler secara peer-to-peer atau saling terhubung. Tapi ingat, koneksi jaringan yang menggunakan teknologi ini bisa saja digunakan oleh orang lain karena lebih bebas dan cenderung fleksibel dibandingkan dengan jaringan yang masih menggunakan kabel. Maka dari itu, jangan lupa untuk memberikan keamanan pada jaringan yang kalian buat ya. Nah, sekarang apa aja ya kelebihan dari jaringan WLAN? Mengapa semakin banyak orang atau perusahaan yang menggunakan teknologi ini? Karena ada banyak kelebihan yang bisa didapatkan. Ingin tahu kelebihan apa saja yang bisa diberikan? Beberapa kelebihan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mobilitas yang lebih tinggi. Tentu saja yang namanya teknologi nirkabel akan memberikan mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan berbagai teknologi yang masih memerlukan kabel. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mana berbagai kegiatan harus dilakukan di banyak tempat dan membutuhkan mobilitas yang tinggi pula. Ditambah lagi dengan mudahnya menemukan berbagai perangkat WLAN WiFi yang juga tidak memerlukan biaya mahal untuk memasangnya. Yang kedua, manfaatnya adalah pemasangannya mudah serta murah. Seperti yang kami sebutkan dalam
kelebihan sebelumnya bahwa untuk memasang alat ini sudah sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Teknologi ini juga bisa kita gunakan sebagai alternatif penghubung antara perangkat komputer yang kita miliki dengan gadget kita seperti smartphone. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah fleksibel. Dengan teknologi nirkabel, sudah pasti kita sebagai pengguna tetap bisa menggunakan sembari berpindah-pindah tempat. Tidak seperti teknologi yang masih menggunakan kabel yang mengharuskan kita diam saja di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tapi ingat ya, saat ingin berpindah tempat, usahakan jarak kita berpindah masih dalam cakupan jaringan yang ada. Nah, kalau ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya dong ya. Jadi kita bakal masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kekurangan pada jaringan WLAN. Kira-kira kalau kekurangan jaringan WLAN sendiri apa ya? Jadi kekurangan penggunaan WLAN ialah yang pertama, keamanan datanya itu kurang. Karena lebih bebas dan fleksibel, tentu saja kerahasiaan atau keamanan data yang kita gunakan bisa saja menjadi lebih tidak aman. Walaupun saat ini juga sudah ada banyak sekali teknologi keamanan yang bisa digunakan, namun masih saja ada orang yang tidak bertanggung jawab yang berhasil membobolnya. Data yang tidak aman tersebut bisa berupa data pribadi, seperti rekaman percakapan, sampai dengan isi pesan teks yang kita dengan orang terdekat kita lakukan. Dan yang kedua, ada sinyal gangguan. Terkadang hal yang paling mengesalkan saat menggunakan jaringan nirkabel adalah sinyal yang kurang stabil. Bukan hanya tidak stabil saja, terkadang sinyal tersebut mengalami gangguan hingga kita tidak bisa terhubung dengan jaringan sama sekali. Ini adalah kekurangan dari teknologi ini, yang sering sekali menjadi masalah bagi orang yang menggunakannya. Namun kekurangan ini juga masih bisa diatasi dengan berbagai cara yang sudah bisa kalian temukan dengan mudah melalui dunia maya. Atau bagi kalian yang memang ingin mulai mendalami bidang IT, bisa mengikuti berbagai pelatihan dari CourseNet yang sudah tidak perlu kalian ragukan lagi ke kredibilitasnya. Nah, dan akhirnya kita ke pembahasan terakhir nih guys. Manfaat pada jaringan WLAN. Kira-kira apa aja ya manfaat yang kita dapat rasakan dari jaringan WLAN? Nah, yang pertama, berbagai macam topologi jaringan yang kita butuhkan juga sudah bisa digunakan menggunakan teknologi ini. Yang kedua, WLAN singkatan dari Wireless Local Area Network. Dengan kata lain, kita tidak memerlukan kabel untuk penggunaan teknologi ini, yang mana akan memudahkan kita untuk menambah atau memindahkan workstation yang kita miliki. Yang ketiga, WLAN juga akan membuat kita bisa mengakses jaringan dari mana saja selama masih dalam jangkauan jaringan yang tersedia. Yang keempat, dengan adanya teknologi nirkabel, berbagai daerah yang awalnya sulit untuk mendapatkan konektivitas dikarenakan sulitnya meletakkan kabel, akhirnya bisa sudah tercakupi. Kelima, karena pemasangan dan harga yang mudah, teknologi ini juga bisa dirasakan dan digunakan oleh semua kalangan. 5. Mobilitas tinggi akibat memakai WLAN juga akan membuat produktivitas yang lebih tinggi. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang jaringan WLAN. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa di video berikutnya.